Halo semuanya, kembali lagi di Cardwell Tech Indonesia. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Biasanya mesin bor 10 mm itu identik dengan pekerjaan yang ringan-ringan. Tapi gimana jadinya ya kalau versi dari Browin ini ternyata lebih dari yang kita kira. Di video kali ini, aku bakal ajak kalian semuanya untuk melakukan unboxing, review, dan juga pengetesan dengan menggunakan Browin Electric Drill 10 mm ini. Langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai bahas dari boxnya dulu ya. Jadi seperti ini untuk fisik boxnya. Ukurannya tidak terlalu besar karena pada dasarnya mesin bor 10 mm itu bentuknya compact dan juga ringan. Nah, untuk informasi yang ada di boxnya di sini ada jenis produknya, electric drill, dan juga tipenya. Di sini ada tipe ED10 450 watt. Dan di sebelah sini sudah ada spesifikasinya, dan yang lebih jelas bisa kalian langsung pause aja untuk membaca spesifikasinya. Dan langsung aja kita buka ya, karena di bagian sebaliknya juga sama. Kita lihat aksesoris apa saja yang didapatkan dari pembeliannya. Oke, jadi ini untuk unitnya, kita kesampingkan dulu ya. Kita lihat aksesorisnya. Oke, jadi di sini sudah mendapatkan buku manual ya, seperti biasa. Sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian di sini sudah ada kartu garansi yang bisa kalian gunakan nanti. Kemudian di sini sudah ada pengunci cuknya untuk melepas dan memasang mata bor yang kalian gunakan. Dan kita juga sudah mendapatkan satu set carbon brush, jadi untuk bisa kalian gunakan nantinya. Dan untuk unitnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini unitnya, compact sekali ya. Dan langsung aja kita lebih dekat untuk membahas spesifikasi dari electric drillnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk fisik dari electric drill dari Browin ini. Jadi ini untuk tipe 10 mm, dan untuk spesifikasinya sendiri kalian bisa langsung lihat aja di bagian sisi sebaliknya. Jadi di sini untuk listrik yang digunakan, sini sudah menggunakan kabel listrik satu pas dengan daya 220 volt. Terus kemudian untuk tipenya seperti yang tadi kita sudah lihat ya, 10 mm. Terus untuk spesifikasi dari kecepatan putarannya itu di angka 2800 rpm. Dan kemudian untuk konsumsi daya listrik beserta bebannya itu di angka 450 watt. Dan sekarang kita coba lihat lebih dekat dari desain dan juga materialnya. Di sini materialnya rata-rata menggunakan material plastik solid, dan finishingnya bisa kita lihat ya lebih dekat. Di sini sudah sangat rapi sekali ya. Dan kemudian untuk di bagian bodinya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, di sini sudah banyak rongga sirkulasi udara ya. Jadi untuk menjaga suhunya tetap optimal ketika kalian gunakan. Terus kemudian untuk di bagian triggernya di sini sudah ada beberapa fitur ya teman-teman. Di sini ada fitur variable speed yang dimana kalian bisa menyesuaikan untuk kebutuhan kalian. Ada minus untuk mengurangi dan plus untuk menambah kecepatannya. Dan untuk mekanismenya, mekanisme putar seperti ini ya. Terus kemudian untuk di bagian atas triggernya di sini sudah ada tuas untuk mengatur arah gerak putaran drillnya. Bisa kalian gunakan untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita mundur sedikit di bagian hand gripnya. Di sini sudah ada tombol. Di sini adalah tombol otomatis yang bisa kalian gunakan ketika pekerjaan berkelanjutan. Jadi supaya nggak capek dan juga lebih efektif ketika kalian gunakan. Nah, untuk di bagian hand gripnya sendiri, di sini sudah dilengkapi dengan material rubber atau karet, dan di sini feel-nya juga halus sekali ya. Jadi ketika kalian gunakan itu jauh lebih nyaman. Electric drill 10 mm biasanya digunakan untuk pekerjaan rumahan yang ringan-ringan. Tapi seperti apa tenaganya? Supaya nggak penasaran, langsung aja kita mulai untuk pengetesannya ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, sebelum kita melakukan pengetesan, kita bakal coba tes tanpa bebannya dulu untuk mengetahui konsumsi daya listrik dan juga kecepatan RPM-nya. Langsung aja kita mulai untuk kecepatan yang paling rendah.
Ya, ada di angka 150 watt. Sekarang kita akan coba untuk kecepatan yang paling tinggi. Ya, di angka 198 sampai 205 watt. Sekarang kita akan coba untuk kecepatan RPM mulai dari kecepatan yang paling rendah ya. Oke, untuk kecepatan paling rendah ada di angka 3062. Sekarang kita akan coba untuk di kecepatan yang paling tinggi. Oke, untuk kecepatan yang paling tinggi ada di angka 3731. Ya, mesinnya walaupun kecil, tapi tenaganya nggak kaleng-kaleng nih. Oke, setelah ini kita akan ke workshop untuk melakukan beberapa pengetesan. Langsung aja kita ke workshop. Untuk pengetesan pertama, kita akan bor kayu dengan ketebalan 13 mm sebanyak 10 lubang dengan mata bor kipas ukuran 25. Suhu awal ada di angka 38 derajat dan langsung aja kita mulai. Cukup waktu 3 menit 31 detik, 10 lubang di kayu 13 mm sudah terlubangi semua, dan suhunya di angka 48 derajat dari 38 derajat. Kita lanjut ke pengetesan kedua. Di sini kita akan memasang bor skrup 1 cm pada besi 4 mm sebanyak 20 skrup. Untuk suhu awal di angka 32 derajat, dan langsung aja kita lihat seperti apa performanya.
Cukup dalam waktu 4 menit 32 detik, 20 skrup di besi 4 mm sudah terpasang semua. Dan suhunya di angka 43 derajat. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah lihat bersama-sama ya pengetesan dengan menggunakan Browin Electric Drill 10 mm ini. Jadi gimana menurut kalian? Sudah cukup untuk digunakan di kebutuhan sehari-hari? Langsung aja kalian komen di bawah. Dan bisa kita simpulkan ya teman-teman, dengan pengetesan yang cukup berat, Browin Electric Drill 10 mm ini aja mampu. Gimana yang ringan-ringan ya? Sampai sini dulu aja video kali ini, semoga menambah referensi untuk kalian yang lagi cari electric drill 10 mm. Jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.